Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya kita dipenuhi dengan buah kebenaran untuk memuliakan dan memuji Allah. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi menulis demikian: semoga kalian dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Santo Paulus berdoa agar kita dipenuhi buah kebenaran. Buah kebenaran ini biasa dipahami sebagai kebenaran yang dianugerahkan Allah, yaitu hidup sesuai dengan apa yang dituntut Allah, apa yang berkenan bagi Allah. Buah kebenaran merupakan hidup yang terberkati karena justru kita mengupayakan hidup yang berkenan di hati Allah. Dan itu adalah anugerah. Sebab segala yang baik berasal dari Allah. Dan kebenaran ini yaitu kehidupan yang berkenan kepada Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah, adalah kehidupan yang sungguh-sungguh ada di hati Allah. Kita semua adalah orang-orang yang dianugerahi buah kebenaran itu melalui pewartaan Injil yang sudah kita terima. Dan kita semua telah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kepercayaan ini mengangkat kita menjadi orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Kedekatan itu bukan karena kelayakan kita, kepantasan kita, tetapi karena Kristus Yesus Tuhan kita. Dan dengan cara hidup yang menyesuaikan diri dengan status kita sebagai para pengikut Yesus Kristus. Hidup yang diupayakan sungguh-sungguh berkenan kepada Allah, maka itulah kita menjadi orang-orang yang dipenuhi buah kebenaran. Dan hanya karena dipenuhi buah kebenaran oleh Kristus Tuhan kita itu, kita pantas dan berani memuji dan memuliakan Allah. Kita semua orang-orang yang beruntung, sebab Tuhan Yesus Kristus yang memenuhi kita dengan buah kebenaran, berkat kepercayaan kita kepadanya, kita bisa senantiasa bersama Yesus Tuhan kita, terutama dalam perayaan Ekaristi, yang membuat kita semua selalu bisa bersama Tuhan. Dan buah kebenaran tersebut dianugerahkan melalui perayaan Ekaristi. Ekaristi menjadi perayaan yang membuat kita semua dekat dan bersatu dengan Kristus. Dan kesatuan dengan Kristus
membuat kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup dalam keadilan, hidup dalam kebaikan, hidup dalam segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Memang kita orang-orang yang penuh dosa dan mudah sekali jatuh dalam dosa. Tetapi Kristus telah mengampuni kita, dan jika kita selalu berseru mohon pertolongannya, Tuhan senantiasa membantu kita. Dari pihak kita tidak ada yang layak untuk dijual, layak untuk ditawarkan kepada Allah. Tetapi kalau dipenuhi buah kebenaran seperti Santo Paulus katakan, itu karena Kristus. Dan dengan Ekaristi, anugerah kebenaran tersebut sudah sungguh-sungguh nyata diberikan dan tinggal dalam diri kita. Maka marilah kita mohon pada Tuhan, semoga dalam adorasi ini kita senantiasa hidup dalam kebenaran, yaitu apa yang berkenan kepada Allah. Salah satu hal pokok tanda bahwa kita hidup dalam kebenaran adalah bila kita hidup dalam kasih. Bila kita sungguh mengasihi satu sama lain, dan terlebih kita juga mau dan mampu untuk mengampuni kesalahan dan dosa orang lain kepada kita, bahkan mengampuni dosa dan kesalahan diri kita sendiri yang kita sadari. Kita hidup bersama Tuhan dalam kasih itu. Adorasi menjadi saat kesempatan kita terus dipenuhi buah kebenaran tersebut. Adorasi menempatkan kita dalam hubungan yang paling dekat dengan Tuhan yang tinggal di tengah kita dalam sakramen Maha Kudus. Dia mengendaki, Tuhan Yesus mengendaki agar kita terus memuji dan memuliakan Allah dengan kebenaran yang telah dianugerahkan kepada kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.